Hi friends, welcome to Rahman Cyber Channel. This time we discuss iPad experience. Oke, sekaligus di sini kalian bisa dengarkan kualitas audio dari sini ya. Loh bang, itu gak kelihatan nih. Ini pakai iPad apa? Oke, di sini untuk melakukan clearisasi. Clearisasi di sini aku akan tunjukkan teman-teman di sini ya. Langsung kita tunjukkan pada kalian. Nah, di sini ya. Oke, kalian bisa lihat di bagian model. Oke, nice. Jadi di sini A16 ya, bro. Dan kita langsung saja ke SketchUp. Nah, karena di sini tuh ada free trial. Jadi di sini kita nanti ini kan ada tanda bintang nih. Jadi oh ya BTW di sini ketika aku pakai recording internal, jadi aku itu tidak bisa kayak ini ada tanda bintang aku langsung bisa klik kayak gini ya, aku bisa langsung ini nggak bisa teman-teman. Jadi di sini tuh kita perlu untuk ini, ini saya nggak ada coretan buat coretan ya. Jadi seperti ini, kalau kalian lihat ini kita akan coretnya. Jadi cara coretnya seperti ini teman-teman. Jadi kita bisa menggunakan fasilitas screenshot ya. Jadi di sini ada tanda bintang dan ini kalian bisa fokus ke sini nih. Alright, jadi di sini kita bisa taruh ke sini. Oke, teman-teman. Jadi kita akan langsung start yang ada di sini nih. Kita start di sini. Ini aku hubungan ke ShopeePay, tapi ShopeePay-nya itu tak kasih saldo yang sedikit. Kita langsung start now. Oke, starting today. Jadi ini starting on 18 Agustus. Jadi waduh, ini satu hari setelah kemerdekaan RI ya teman-teman ya. Oke, no commitment. Oke, cancel at any time. Oke. Ini kan kita sedang 1 week free trial teman-teman. Ini setting Apple account ya. Di sini kalian bisa lihat di sini ya. Ini mumpung bisa ya teman-teman di sini. Bagian setting Apple account last 1 day renewal. Jadi kita bisa pakai ini. Tapi kita akan selesaikan sehari inilah ya. Kalau ini kita coba untuk ulik untuk ini ya fitur-fiturnya bro. Oke, seperti itu. Kalau enggak, kalau misalnya di sini telat ya, kita telat untuk melakukan unsubscribe. Dan aku juga nanti pengen lihat nih, kira-kira seperti apa kalau misalnya kita itu unsubscribe teman-teman. Seperti itu. Loh bang, kenapa kamu nggak pakai ini aja gitu kan? Ini kan udah ini kan udah buat video juga gitu. Karena di sini aku tidak kan ya namanya kita kayak gini. Kalau misalnya ada jobnya baru gitu ya teman-teman ya. Soalnya nggak ada job untuk itu gitu ya. Dan aku sedang fokus ke yang lain. Mungkin lain kali kita bisa subscribe gitu ya. Yang penting di sini kita udah tahu nih, kita udah tahu pengalaman penggunaan ketika kita gunakan di iPad itu bisa apa aja gitu ya. Terutama di sini kita pengen lihat performanya di iPad A16 ini, bro. Oke. Seperti hilang kan. Kita hilang. Oke, kita akan langsung Touch ID. Pokoknya biasanya kalau untuk konfirmasi pakainya Touch ID teman-teman. Dan itu kalau misalnya pakai jari orang lain itu tidak bisa teman-teman ya. Jadi di situ kita bisa ada pilihan enter password juga. Jadi kita pakai jari yang benar ya teman-teman. Nah, done. Oke. Dan sekarang di sini kita sudah melakukan trial teman-teman. Lalu bedanya apa bang trial ini? Kita bisa start now coba ya sekarang. Oke, klik mana? Nggak ada. Oke, agak loading ya. Berarti bentar kita klik lagi. You are set, your process was successfully. Oke, nice. Nah sekarang di sini kan udah hilang nih. Sekarang udah hilang kalau kalian lihat di sini. Ini tadi kan ada di sini nih. Di sini ada upgrade ya. Sekarang hilang nih, udah hilang. Lalu apa yang baru nih teman-teman? Yang baru ada ini nih, ada create new. Nah create new ini yang baru nih teman-teman ya di sini. Dan untuk yang lain-lainnya akunnya ada di sini. Dan untuk yang kemarin kita buat video ini ya teman-teman ya, untuk view aja gitu ya. Sekarang kita udah bisa buat. Kita penasaran ya teman-teman ya. Kita penasaran ini seperti apa bro? Oke, kita langsung create. Wis di sini ada beberapa ya teman-teman. Kalau kalian lihat di sini ada arsitektural, itu ada feet dan inci, jadi ada perhitungannya. Ini oke, bisa. Nah di sini ya teman-teman, ini ada arsitektur, terus ada fractional. Ini aku kurang paham juga, teman-teman. Ada desimal dan feet, milimeter, sentimeter, dan meter. Mungkin buat kalian yang lulusan arsitektur ya itu paham. Tapi ini yang jelas untuk bagian ini itu dia satuannya teman-teman. Kalau satuan inci aku paham ya, satuan feet itu kan kaki ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, ini ada milimeter dan sentimeter, terus ada meter juga teman-teman, seperti itu. Nah kita pilih yang mana Ivan? Oke, kita pilih yang arsitektural coba ya teman-teman. Arsitektural ini juga bisa kita open form teman-teman ya. Open form dia langsung buka ke ini ya, ke file manager kita bro. Terus kita ini aja ya, ini udah ya. Jadi kalau misalnya kita ada project sebelumnya, ini kan aku nggak punya project SketchUp yang mungkin versi desktop ya, jadi kita tidak bisa ini. Ini yang jelas untuk open form ini dia untuk file apa aku juga tidak paham, belum paham juga. Di sini yang jelas kita create new sekarang. Oke, alright. Dan inilah tampilannya teman-teman ketika ini tuh di iPad A16 dengan layar 11 inci ya teman-teman ya. 11 inci seperti ini, jadi ya cukup sama kayak laptop Chromebookku seperti itu teman-teman untuk ukurannya incinya gitu ya. Jadi di bagian sini kita lihat di sini ya teman-teman. Oke, jadi di bagian sini itu ada entity info, aku kurang paham. Ini pengaturan shadow ya teman-teman, atau bayangan yang tadi itu yang kemarin ketika kita bahas itu clock ya. Tapi di sini kita sudah bisa nih dibuka nih, berarti harus pakai yang go ya teman-teman ya. Di situ akan kita bisa ngatur nih untuk waktunya. Kalau yang view kemarin kita nggak bisa ya clock teman-teman. Dan ini ada orang nih di sini, jadi orang yang berdiri di dimensional. Ini ada toolnya teman-teman. Tapi biasanya penamaannya itu berbeda-beda. Tapi yang jelas ini kalau misalnya kita pakai yang general itu biasanya itu ini ada tool. Toolnya ini bagian menu bar. Ini ada measurement atau satuannya, jadi pengukurannya gitu ya teman-teman. Oke, ini undo redo-nya ada di atas ya. Oke, alright. Dan ini kita bisa buat skin dan lain sebagainya. Oke, alright. Nah, kita done.
save to photo. Oke. Dan ini pakai 2 jari teman-teman. Jadi kayak kita nyubit ya teman-teman. Jadi biar ini zoom in zoom out-nya ya pakai 2 jari teman-teman. Jadi zoom in ini nggak bisa diperlihatkan ya teman-teman, tapi yang jelas ini 2 jari kayak kalian itu nyubit gitu ya. 2 jari untuk zoom in zoom out. Terus di sini untuk rotate ya kalian bisa pakai 1 jari kalian teman-teman. 1 jari kalian tempel itu untuk gesturnya nih. Kalian bisa tempel dan kalian rasakan aja di sini, kalian atasin, bawain kayak ini untuk buat muter-muternya. Wih, enak banget ya kalau pakai touchscreen. Walaupun kalau misalnya kalian pakai mouse itu juga bisa pakai itu ya. Pakai scrollnya itu teman-teman ya, seperti itu. Dan kalau 3 jari apa ini? 3 jari itu ini pokoknya kalau 2 jari itu bebas teman-teman, zoom in zoom out, sama kalau misalnya kalian tarik ke samping ini buat geser-geser juga pakai 2 jari. Jadi untuk 2 jari itu bisa digunakan zoom in zoom out, geser-geser gitu ya. Kalau 3 jari itu kayak kita itu ngezoom, tapi ini ada tulisannya tuh kalau kalian lihat, ini 3 jari teman-teman. Kayak kita itu menggunakan field of view-nya. Jadi seperti itu. Kalau 4 jari apa ya? 4 jari ya. Ini kalau 4 jari ini malah ganti aplikasi. Oke, kalau 5 jari ya jelas itu ya teman-teman ya. Itu kalau 5 jari ke sini kayak gitu ya teman-teman. Itu 5 jari. Oke. Dan kita kecilin segini. Nah, seperti ini. Kita coba ubah ini ke +7 ya. +7 itu GMT +7, right? Oke. Oh ya, performa untuk kayak gini ini cukup smooth ya teman-teman. Jadi aku belum merasakan ada lag karena ini mungkin belum tak kasih apa-apa ya. Oke, ini kita bisa ngatur untuk lag-nya, terus untuk jamnya jam berapa, terus untuk waktunya, dan ini untuk lokasinya juga kita bisa taruh nih. Lokasi dia pakai karena ini nggak ada GPS ya. Jadinya apa kayak gimana, coba kita lihat. Oh, kita bisa manual ya teman-teman. Wih, ini langsung nih ke entah kemana ini teman-teman ya. Di situ ke suatu tempat, ini Jalan Mayor Oking. Jalan Mayor Oking itu apa itu? Nggak paham juga. Tapi ini bisa add location. Tadi kalau misalnya di tablet kalian itu ada GPS-nya, mungkin beda lagi karena ini tidak ada GPS ya. Oke, dan di sini kita bisa lihat di perspektif ya. Untuk ini tuh perspektif, dan di sini kita bisa paralel di ini, dan tuh kita pakai ini aja ya, pakai perspektif aja. Nah, ini ada standard view. Jadi misalnya kita mau cepat ya, kita mau ke plan top, tuh langsung ke top. Ini orangnya tadi tuh ini, tuh orangnya tadi kayak gini teman-teman. Jadi cuman gambar doang. Terus ini ada elevation front, ini ada right, left, back, ada bottom, terus ada ISO. Dan kita bisa menambahkan skin ya di sini. Oke. Terus untuk skin ini itu fungsinya buat apa sih? Coba kita lihat di sini. Ini di bagian atas ini tuh ada play gitu ya. Tapi ini kan harusnya kalau skin kayak gini itu kalau misalnya kita mau buat animasi, ini harus ada keyframe juga ya teman-teman ya. Atau seperti apa gitu. Oke. Wis. Jadi ini kayak dia akan ada keyframe tersendiri ya. Coba deh kita lihat. Wis. Oke. Berarti ini kayak dia tuh ngerekam teman-teman. Dia tuh ngerekam loh bro. Coba play. Oh iya, ini bisa kita atur di bagian sini ya, skin name-nya, terus deskripsinya. Jadi misalnya tentang interior, oke, ini untuk yang terstruktur ya. Jadi kalau untuk saat ini tak anjah-anjah, pokoknya tak perlihatkan dulu aja kepada kalian gitu ya. Tentunya jelas, ini untuk biasanya orang arsitektur itu dia terstruktur ya, karena terbiasa untuk measure, pengukuran. Jadi biasanya akan terstruktur. Walaupun semua bidang ya harusnya struktur ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi ini kita bisa kasih name, bisa kasih deskripsinya, interior. Oke, dan di sini kita bisa kasih include animation or not gitu ya. Dan ini ada stylenya, shadow dan lain sebagainya ini. Oke, dan ini kita bisa tambah lagi scene-nya. Keren sih ya teman-teman. Terus ini tuh apa sih? Ini ada kayak export ya. Oke, kita bisa export teman-teman. Jadi di bagian scene-nya itu kita bisa export nih di scene-nya ini. Jadi kalau kita punya lebih dari satu skin, kita bisa export satu persatu ya berarti. Di sini untuk image type. Nah, ini dia teman-teman. Jadi aku yang penasaran itu ini. Sebenarnya untuk export ini diletakkan di akhir ya harusnya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena ini pas kecanda ya. Ini ada image PNG, ada animation MP4, terus ada ada Pixar USDZ file, USDZ Ustaz. Oh enggak. Ini ada stereolitografi STL ya teman-teman ya, STL untuk litografinya. Terus ada objek OBJ-nya, terus ada 3D AutoCAD ya. Jadi kalau misalnya kalian mau gunakan, karena ini kan juga sama ya, AutoCAD juga dia gunakan untuk arsitektur juga ya teman-teman ya. 3D AutoCAD dia bisa dikolaborasikan nih. Terus ada 2D AutoCAD drawing, terus ada PDF ya. Jadi kita bisa ekspor juga dalam bentuk PDF teman-teman. Dan ini untuk pack setup-nya, ini ada banyak sekali template yang ada di sini ya teman-teman. Termasuk untuk yang A0 ya, A, terus ada B, terus ada tabloid, ada ANSI, ada arch gitu ya, banyak banget ya, lumayan. Ini kita bisa pakai portrait sama landscape ya teman-teman, dan resolusinya kita bisa atur nih berapa, semakin tinggi akan semakin bagus, tapi mungkin akan lag, tapi nggak apa-apa. Di sini kita akan coba performanya ya, jadi kita benar-benar coba performa saja lah. Di sini kita pakai 300 ya, kita pakai 300 ppi. Oke, kita ekspor coba ya di sini. Oke, alright. Nah lalu di sini kita save to file. Aku penasaran nanti hasilnya itu seperti apa teman-teman. Jadi makanya ini langsung tak ekspor seperti itu. Kita langsung menuju ke file manager, download, terus kita lihat di bagian PDF-nya. Oke, ini dia PDF-nya teman-teman. Alright, ya kelihatan ya ini orangnya tadi, dan wih gambarnya memang kalau cukup besar banget. Ini raster ya teman-teman ya. Ini cuman overall ini udah nyaman sih ya teman-teman. Oke, setelah itu kita akan SketchUp lagi. Kita akan cobain di bagian toolnya ya teman-teman ya. Karena untuk yang bagian ini oke lah ya, udah oke. Kita akan mulai dari sini nih. To share link this model it must be saved dulu ya. Oke, nggak usah. Ini apa sih ini? Recent. Oke, kita bisa import recent ya. Oke, cancel. Terus ini apa ini? Ini untuk export. Jadi ada dua ya, ada yang ada di sini, ada yang di sini. Mungkin kalau untuk yang ini dia semuanya ya teman-teman ya. Ini ada resolusinya juga, kita bisa atur transparent background. Oke. Terus untuk measure. Oh iya, di sini ternyata bisa diubah ya, tinggal kalian klik aja di sini pakai Apple Pencil ya, kalian klik, langsung tahan ya teman-teman, kalian pindahkan kemana gitu kayak misalnya di sini ya. Oke, bisa terpisah ternyata loh men.
untuk measurement. Jadi di sini tuh kayak kita pengen misalnya ukuran yang pasti nih, misalnya 98 koma gitu ya, dikasih koma misalnya 01. Jadi untuk yang itu sebenarnya kalau misalnya yang exactly dia harus benar-benar, walaupun komanya juga harus benar-benar presisi itu ya di industrial ya teman-teman ya. Karena kalau beda sedikit nantinya akan beda juga gitu ya. Ini juga sama pendekatannya teman-teman. Oke, kita akan coba masukkan ini ada search ya teman-teman. Search itu untuk apa? Kita lihat di sini. Oke, search untuk apa ini? Wih, nah ini dia. Ini ada beberapa hal. Ketika aku ketikkan M, ini lihat ada markup, draw notes, idea, tab, model, ada pencil mode, monochrome, flip, height, dan lain sebagainya di sini. Terus di bagian sini tuh ada 3D warehouse. Nah, 3D warehouse ini apa ini gitu ya, kita lihat. Di sini ini ada general model license ya, teman-teman. Oke, 3D warehouse kita lihat. Nah, ini dia. Ini kita bisa download ya, teman-teman. Jadi downloadnya di sini berarti ya. Coba kita download ya, teman-teman. Kita download kayak acceptable. Nggak tahu ini. Ini gimana modelnya ya? Ini nggak ada tulisannya. Oke, ini udah tak baca sampai akhir soalnya. Kita agree dulu ya. Oke, baik klik, kita download ya, teman-teman. Kita download satu. Apakah dia akan langsung nempel di sini? Oke, ternyata bener ya, nempel langsung teman-teman untuk objeknya, teman-teman. Jadi di sini udah langsung ada objek. Dan ini langsung kita bisa gerakan, teman-teman. Dan kita coba pakai 2 jari deh. Klik, ketuk. Oke, untuk undo ya, teman-teman. Redo. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk undo itu kalian bisa menggunakan 2 jari juga. Nah, terus itu tadi untuk apa ya, untuk material ya, teman-teman ya. Berarti kita coba pakai erase ya. Jadi misalnya di sini kita mau erase. Oh, enggak bisa. Oke, kita pakai, lihat di sini. Kedalamannya ya di sini ya. Lihat di sini. Oke, alright. Oh, seperti itu ya. Oke, kita buat lingkaran bisa. Jadi kita coba kolaborasikan dengan top ya. Top plane top view. Oke, jadi ini kalau misalnya kita mau buat denah, teman-teman. Mau buat denah, kalian bisa menggunakan, manfaatkan. Dan ini buat lingkaran, terus ini buat diagonal. Oke, ini kekunci semua. To draw a circle with the pencil set to kita just bisa draw ada Bring the pembelajarannya. pencil to the screen to set the center point. Then glide the pencil and let go to set the radius. And here you have the option to use the measurement spot to set an exact radius. To draw a circle with the pencil set, to click in the click mode. Hard press to set the center point for the circle. Oke, kita lihat di sini, kita extrude ya berarti. Wih, bisa teman-teman. Jadi ini untuk extrude-nya, teman-teman. Oke, sekarang paham. Jadi ini untuk mencari. Terus ini kalau misalnya kalian mau beli, mau ini ya itu untuk tempat pembelian ya. Itu namanya warehouse. Terus ini ada eraser ya, penghapus. Jadi kalau kalian mau menghapus, ini ada kubus. Kalau kalian mau buat kubus, ini untuk tulisan pennya, teman-teman. Dan ternyata untuk bagian ini tuh, ini digunakan untuk buat kotaknya. Kalau untuk ini lingkaran, teman-teman. Terus ini tuh extrude, teman-teman, seperti itu. Kita bisa plus dan min. Oke, kita coba untuk fungsi menghapus ya, teman-teman. Oke, kita bisa langsung menghapus tuh. Terus kita coba jalankan untuk fungsi dimana kita itu di sini bisa klik. Ini ada apa? Ada banyak banget toolnya, bro. Ternyata. Wih, gila. Aku padahal di sini tuh aku mau ini tidak terlalu panjang ya. Ternyata ini ada banyak banget loh. Ngeri loh, men. Ini kita bisa paint juga seperti itu. Ternyata di sini kita pakai ini objek, kita ubah, ini bisa kita kasih material, teman-teman. Kita coba kasih material ini deh ya. Aduh, ternyata ini bisa diginikan ya, teman-teman ya, seperti itu. Ini tinggal kita extrude saja di bagian sini, extrude tuh langsung ya. Seperti itu, bro. Ini environmentnya kita bisa lihat, ini ada library juga. Jadi kalau misalnya kalian udah langganan, ternyata ini bisa kita lihat di bagian sini ada console. Jadi ini kalau kalian lihat ini udah langsung berubah ya, teman-teman. Tuh langsung berubah, teman-teman ya, seperti itu. Itu enaknya sih ya. Ini ada model info juga. Oke, di bagian pengaturan itu ada apa aja sih sebenarnya? Oke, di sini ada Apple Pencil double tap gesture. Oke, terus just one finger. Ini kita pengaturan yang gesture tadi. Oke, yang gesture tadi. Kita lihat di bagian sini. Ini ada general. Tadi kan ini untuk bagian pen ya. Kalian bisa lihat sini. Ini ada beberapa ya. Soft selection. Ini ada select. Terus ini ada seperti ini. Ini ada seperti ini. Dan ini untuk yang quick pinch. Oke, adjust. Terus ada di klik, move, klik, voice. Ini untuk bagian general. Oke, kita bisa kasih auto save. Jadi kalau misalnya nanti ada apa-apa, itu sudah auto save ya, teman-teman. Oke, tadi mana ya? Gitu ya. Nah, seperti ini, bro. Dan selanjutnya ini juga kita bisa restore kalau misalnya kita pengaturannya kita udah atur toolbarnya, itu kita pengen pengaturan ke yang dulu, kita bisa pilih yang reset toolbar position. Jadi sesuaikan nih. Misalnya contoh ya, ini tadi sudah tak taruh sini nih. Kita bisa langsung reset saja di bagian general, terus kita reset toolbar position, dia akan langsung ke default. Oke. Selanjutnya di sini kita akan lihat di bagian sini ada apa sih? Ada teks label, terus ada wall, ngantuk ya. Terus ini ada, kita bisa melakukan ini teman-teman ya. Ini ada volume, terus ada paint, ada intersect, ada outer seal, ada flip, subtract, trim, terus ada split, union. Ini ada tag label kalau bisa kita pengen lebih rapi, teman-teman. Terus ini ada view in VR, ini keren. Oke, ini bisa nggak sih dikasih material? Misalnya di sini kita kasih materi. Di bagian sini itu ada save ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen save, jadi biar nggak lupa, ini ada di bagian sini nih. Nah, terus di sini di
bagian sini lagi ini masih ada yang view AR. Nah kita bisa low ya, jadi kalau misalnya ada tulisan kayak ini low aja, dan kita bisa gunakan kamera. Nah seperti ini kita bisa ke skin satu. Wih, nah ini nih, nah ini dia teman-teman. Jadi kalau kalian lihat ini kita udah ke mode AR ya teman-teman, dan ini kita berada di dalam atau gimana ya. Nah ini tuh kalian bisa lihat sendiri teman-teman. Jadi ini untuk objeknya ya, tuh objeknya secara langsung berarti. Wih kita berada di dalam ternyata bro, kita berada di dalam ruangan nih. Wih tuh kan, tuh kelihatan banget ya teman-teman. Nah itu adalah AR-nya, kita bisa close. Ini kalau udah jadi keren sih, kalau udah jadi keren. Oke, terus kalau misalnya kita pengen buat, kita coba ini ke plan view ya, terus kita gambar nih. Wih ternyata nggak bisa gambar ya di sini tuh. Oke, kita ini apa sih, kisah, terus ini ada learn ya. Jadi di sini kita bisa buat beberapa ya teman-teman. Ini untuk rectangle kita buat kayak gitu. Oke, auto shape nya. Terus di sini untuk circle, ini untuk arcs, polygon, extended polygon, ada half cylinder, ada cylinder, dan ada box. Dan ini ada banyak banget ya, masih ada banyak banget di sini teman, termasuk beberapa kayak sliding door, ada opening window, spear, dan lain sebagainya. Kita close dulu. Bentar, aku pengen ini tuh dia tak kasih material. Oke, coba kita kasih material ya. View. Oke. Wah, ini ada banyak banget ya. Fungsinya ada banyak banget teman-teman. Terus ini akan aku coba lihat ini apakah ada, yang kita save dulu ya. Apakah ada manual book ya? Kita lihat di sini. Ini di bagian learn biasanya. No, oke, kita lihat yang kemarin dan karena kita ini udah bisa buat, jadi kita bisa tambah-tambahkan juga. Kita akan coba ini tuh masuk ke ini ya, kita coba mode view in ER. Oke, ER. Wih, ini dia teman-teman tuh. Wih, nah itu, nah ini tuh kan, tapi itu nggak ada teksturnya kalau di AR ya. Nah, tapi di sini udah bisa loh. Tuh kalian lihat nih, tuh kan, tapi di depan ya, di depan kamera. Ini pun juga kalau misalnya diatasin, kan ini kan dia udah, kalau AR kan dia udah dapat koordinat, maka kalau misalnya kita ubah-ubahkan, dia akan menyesuaikan tuh kan, menyesuaikan. Nah gitu sih. Jadi ini kalau misalnya kita kayak gini tuh, kita bisa lihat tuh elok ya. Tapi itu di belakang ya, dan kalian lihat itu di bagian jendela itu ada tanganku tuh kelihatan. Kita close kalau udah ya. Oke, cuman materialnya yang dia itu nggak ikut ya, teman-teman, seperti itu. Ada ini terus di bagian ini ya, bagian ini light dan darknya kita oke, dan ini kita ke PM aja ya. Oke, dan ini kita lihat. Wih, oke. Apakah ini kita bisa split view? Wih, bisa bro ternyata untuk ini ya. Ini kita bisa split view. Misalnya di sini kita akan split view dengan Safari itu kan, bisa. Kita main ke skin ya, skin kayak kenal. Kita seleksinya aja di sini. Wih, kita bisa klik di bagian sini nih. Ini ada apa ini? Oh, kita bisa buat kayak semacam ini ya. Kita buat kayak ini tadi. Ini objeknya yang tadi teman-teman. Jadi, oh ya, bagaimana cara menghapusnya? Kita coba ke ini ya, pakai kita hapus. Wih, nggak bisa dihapus. Apakah ini ada layarnya? Kita lihat. Oke, ini layar. Wih, nggak ada loh bro. Ternyata ini nggak ada layarnya. Wih, tidak ada layar ternyata di situ teman-teman. Jadi kita undo saja lah ya. Oke, sudah. Kita coba ke enter itu ruang. Tuh kita udah bisa masuk nih di sini. Misalnya kita kasih coba di 3D warehouse ya. Kita lihat ini. Nah, misalnya di sini ya. Ini ada live. Tuh, live. Saya seperti ini, kita langsung download. Oke, ya seperti itu teman-teman. Dan ini kalau misalnya kita masuk ke bagian home, nah di sini kalau misalnya kita tekan nama, ini dia akan langsung bukan. Di sini tuh ada 3 ini ya. Nah, ini ada 3 ini titik ya. Di sini kita klik, ini ada publish to connect, dan ada share link, ada share model copy juga. Dan untuk export dia supportnya adalah ini file Pixar, SDZ, stereolithography, object file, dan 3D auto CAD model. Nah seperti ini, dan di sini ada versinya, ada rilis yang terbaru itu rilis 14. Nah untuk fitur yang dia itu bisa ini ya teman-teman, yang di kemarin kita bahas yang fitur baru, dimana ini tuh dia bisa langsung rendering. Misalnya kita ada objek tertentu ya, misalnya ada objek tertentu di situ. Nah misalnya di sini ada objek kayak gini. Nah ketika kita capture, dia akan langsung mengubah jadi objek 3D. Itu sih keren ya, rendering with photorealistic material. Nah seperti itu. Hanya saja, nah ketika kita pakai ini, kita cobain. Ini tidak memungkinkan teman-teman di sini ya. Jadi ini ya contoh ya teman-teman ya di sini. Nah ini ada ini dia. Jadi scan to design di bagian sini nih. Di bagian sini scan to design ini dia. Jadi kita bisa scan. Tetapi di sini this device does not have lidar scanning capabilities teman-teman. Nah itu dia. Jadi untuk A16 ini dia tidak ada lidar itu tadi. Ya, karena untuk yang lidar itu dia nah ini dia. Jadi ini hanya untuk iPad Pro ya teman-teman ya, sayang sekali. Jadi kita tidak bisa menggunakan fitur itu ya di sini SketchUp. Itu teman-teman, itu untuk sementara, dan kita akan coba secara langsung ya. Di sini kita akan cobain beberapa yang belum kita coba. Oke, selamat menikmati bro. Kita langsung ke kesimpulan ya teman-teman ya, langsung kesimpulan saja. Dan ini aku udah rekam ini juga. Ini kemarin memang sengaja kita rekam pakai, kita record ya teman-teman di sini. Dan ini aku coba untuk matikan rekodannya teman-teman di sini. Oke. Jadi untuk bagian record sudah selesai. Kita lanjutkan seperti ini. Dan ya tuh. Oke. Dan di sini ya kita coba. Mungkin di sini ada satu penasaranku. Jadi tadi kan kita coba di bagian newest feature di sini. Oke, close yang tadi ya. Kita lihat di sini. Terus padahal ada internet loh.
ini aja ya. Tadi yang animasinya agak bermasalah di sini. Oke, apakah itu pengaruh karena kita record screen ya gitu ya. Oh, bener ternyata teman-teman. Jadi ini bukan masalah ini teman-teman. Jadi biar clear sekalian. Jadi di sini, jadi kalau kalian itu cuma nonton pas tadi, berarti kalian udah dapat kesimpulan sendiri itu tadi kayak gitu. Soalnya di situ aku tadi sedang melakukan recording di iPad ini, dan itu mungkin jadi permasalahan ini sehingga dia tidak bisa full. Tuh, tadi kan yang error di sini ya di step 3. Nah, ini kan jaring-jaring tuang gitu ya, teman-teman di sini kan. Ternyata di sini udah ada pembelajarannya. Kita bisa ini, kita udah lakukan ini ya. Tap rectangle icon sudah. Terus di sini kita lihat di bagian sini with rectangle tool touch pen here, kita sudah melakukan ini. Kita udah buat objek ya, teman-teman. Extrude juga. Oke, activate tools, pull tool. Nah, ini extrude ya, teman-teman. Kita udah langsung praktekkan loh ini tadi ya, teman-teman. Tapi di sini yang jelas ini pembelajarannya ya untuk teman-teman yang awal di situ. Kita bisa pakai 2 tangan, tuh kan 2 jari ya, dan 3 tree finger untuk redo. Jadi kayak di aplikasi-aplikasi lainnya di sini, teman-teman. Jadi 2 jari undo, 3 jari redo. Oke, terus di sini apalagi nih? Activate line tool. Oke, touch the pencil to midpoint new edge. Oke, untuk gambar new edge. Oke, nice. Jadi ini kita pakai ini pen tool. Jadi agar kita itu buat 1 garis ya, teman-teman ya. Midpoint. Misalnya buat kartus itu ya, kalian bisa pakai ini. Oke, kita terus di sini pakai ini buat rumah ya. Oke, kita bisa pakai ini. Jadi untuk ngatasin bawahin ya, move. Oke, ke atas ini yang tadi itu langsung di titik tengahnya ya, langsung dibuat ke atas gitu ya. Terus di sini oke, ini tuh ada yang tadi teman-teman di sini. 3 dots. Oke. Sudah. Oke, di sini langsung kita bunyikan lagi. Oke, blow up. Nah, ini ada ini ya, teman-teman. Keganggu kayak gini teman-teman. Padahal ini pas ini tidak pas rekam, cuma lebih bagus ya. Tadi udah benar-benar fatal karena semuanya itu jaring-jaring. Kemungkinan memang ini di grafik si iPad A16. Mungkin kalau kalian itu pakai yang versi Pro yang itu juga support untuk lidar, berarti itu support untuk fitur terbaru dari si SketchUp. Jadi saya rasa ketika kalian itu menjadi seorang kalian adalah seorang arsitek itu tidak terlalu rugi ya. Kalau di sini untuk aku sendiri karena memang tujuannya untuk testing aja, jadi ya is fine. Kita udah menemukan hal semacam ini di A16 ya, jadi kayak gini. Cuman kalau untuk kita buat seperti biasa itu aman ya, lancar teman-teman. Hanya aja entahlah ini bisa kayak gini, itu apa ini yang bikin kayak gini. Nah, step 12 sama teman-teman. Step 13 oke, extrude itu oke, completed langsung ya, dan itu jaring-jaring teman-teman. Alright. Oke, nah last bang, apakah ini bagaimana dengan karena ini trial ya, bagaimana dengan subscription-nya, apakah bisa di cancel bang? Nah di sini ya, ini karena kemarin kita udah pakai Apple, oke. Jadi kalau misalnya pengen kita akses itu ya halaman subscription, kalian bisa perlu pergi ke sini ya, ke App Store. Setelah itu di bagian sini teman-teman itu, nah di bagian ini bagian account, nah ini tuh ada bagian subscription. Nah di sini nih, jadi langsung di sini. Oke, dan ini akan ditampilkan kalian itu subscribe apa aja nih. Kalau yang masih try it free berarti kalian belum berlangganan ini, tapi kalian berkesempatan untuk berlangganan Apple One ini dengan low monthly price. Nah, tapi di sini untuk SketchUp nih, kalau kalian lihat di sini SketchUp subscription renew 8 Agustus ini berarti pas setelah proklamasi ya teman-teman. Kalau ini tuh 18 Agustus malah. Kan itu proklamasi tanggal 17 Agustus ya. 18 Agustus itu dia ya, negara Indonesia itu sebenarnya negara Indonesia berdiri itu sudah proklamasi harusnya ya teman-teman ya. Jadi semenjak diproklamasikan itu harusnya sudah berdiri itu negara. Nah, seperti itu sih. Cuman beberapa literatur lainnya itu menyebut 18 Agustus ya. Oke, dan ini 99.000 teman-teman. Kita klik loading ya teman-teman, koneksi internet. Oke, cannot. Wah, agak terganggu ya. Jadi nah subscription-nya ada monthly. Kita bisa subscription. Kita akan langsung saja karena kita tadi sudah mencoba beberapa fitur. Mungkin untuk diffusion-nya masih belum ini ya maksimal kita cobanya, tapi ya sudah kayak gitu teman-teman. Untuk preview-nya setidaknya itu menunjukkan pada kalian nih, kalau misalnya kalian itu membutuhkan fitur yang membutuhkan lidar tadi, ini nggak support ya A16, berarti kalian perlu rencanakan untuk pakai yang Pro. Nah, seperti itu. Dan si all plan ini yang kemarin ya kita udah ditunjukkan ini yearly. Ini kalau misalnya untuk yang yearly itu dia lebih murah teman-teman. Ini coba bandingkan ya, ini kalian bagi 12 aja gitu ya teman-teman. Seperti itu, bandingkan dengan 99.000. Ini 99 dikalikan 10 saja sudah 990.000 loh, kan 1 tahun itu 12 bulan kan. Nah, kita bisa cancel ya. If you cancel now, you can still access your subscription until 18, tapi enggak di renew. Yang penting ketika kalian itu renew itu jangan 1 hari ya sebelum itu teman-teman. Jadi usahakan jauh-jauh hari gitu, karena ini trialnya kan 7 hari, berarti seminggu gitu ya teman-teman. Trial kalau misalnya kalian sudah totok gitu ya, misalnya kalian udah punya yang Pro, yang perangkat yang Pro, yang kalian itu memang arsitektur di situ, kalian bisa gunakan itu di iPad. Dan tentu untuk masalah kelengkapan fitur itu lebih lengkap yang di desktop ya, entah itu kalian pakai Windows ataupun kalian pakai Mac. Oke, cancel ya, kita cancel trial karena di sini memang bukan arsitektur, jadi daripada ini nganggur. Dan ini tetap ya, jadi ketika kalian itu cancel sekarang, dan misalnya kalian pas nggak ada budget gitu ya, kalian cancel. Nah, nanti kalau udah ada budget lagi kalian tinggal subscribe lagi. Ini ya cancel ya, cancel subscription tuh ya. Oke, nah sudah teman-teman, jadi you have cancel your subscription. Oke, sekarang kita akan coba lihat di sini di bagian ini ya. Ini oke, kita close dulu deh. Kita coba untuk close dulu di sini. Kita close. Apakah benar ini masih bisa digunakan? Oke, masih bisa digunakan teman-teman. Jadi mungkin ini nanti akan sampai tanggal 15, tapi ini tidak renew teman-teman. Kita akan coba create new di sini. Oke, alright. Kita akan coba buat objek ya di sini. Nah, oke, jadi lingkaran kita coba extrude ke atas. Lalu di sini kita kasih ini. Oke, lalu kita bisa atau oke, kita akan coba pakai ini deh.
kita coba kasih ini. Oke, dan kita kasih sigaran dari sini yang tadi ya teman-teman ya. Ini sampai sini. Nah, sudah. Terus di sini kita atasin ya. Tuh, jadi ini seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, buat nyiker teman-teman yang jelas ini tuh. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi ini masih bisa digunakan. Ini kan kita gunakan ini. Nah, sekarang kita coba lihat di bagian sini. Apakah di bagian subscription ya, dia akan gitu lagi, akan subscribe lagi. Jadi untuk memastikan, oke, kita lihat di sini expired 18 Agustus teman-teman. Oke, kita klik pada bagian ini. Nah, renew 99 promo. You have cancel your subscription. Your subscription and 18 Agustus ini untuk trialnya seperti itu. Ini udah di cancel ya. Jadi oke, jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Udah di cancel dan don't save, balik. Dan seperti inilah teman-teman untuk si SketchUp gambaran SketchUp di iPad A16 itu teman-teman. Oke. Thank you very much for watching. Terima kasih terima kasih kalian udah nonton di series kali ini ya, untuk SketchUp dari awal ketika kita itu coba untuk daftar registrasi dan lain sebagainya, sampai kita coba secara langsung ketika kita sudah trial. Nah, seperti itu teman-teman, dan semoga ini bisa memberikan pandangan pada kalian. Nah, misalnya kalian itu mau beli si SketchUp ya, mau langganan sebelum kalian langganan di situ, dan kalian bisa rancang ya sesuai dengan budget ya. Misalnya kalian itu memang oh ini kita bisa memaksimalkan Apple Pencil juga, oh iya ini bisa on the go ya dimana-mana. Nah, seperti itu teman-teman ya, kalian bisa langganan itu. Beda ya teman-teman, ada perbedaan di versiku sama yang versi Pro ya teman-teman ya. Dari segi harga juga berbeda. Yang Pro itu memang tersedia hanya di desktop ya teman-teman, entah itu Macintosh ataupun di Windows. Sedangkan untuk yang Go di sini untuk segala iPad ya, termasuk iPad yang Pro. Nah, kalau kalian pengen menggunakan yang terbaru, fitur terbaru yang ini, Scan to Design, kalian harus pakai yang Pro teman-teman, yang dia support LiDAR gitu ya. Nah, seperti itu bro. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice. Tuh kalian lihat di sini tanggal ini tuh tanggal 14. Alright, tanggal 14 Agustus. Oke, jadi di sini kita sudah berada di SketchUp dan ini di halaman home ya, teman-teman. Oke, kita kemarin udah beberapa kita coba lihat di situ. Ada beberapa fungsi yang di sini ya, fitur baru dan tidak bisa karena tidak ada LiDAR. Dan ya, kita memang belum ini ya, teman-teman. Do you have an Apple Pencil? Yes. Nah, di sini. Jadi di situ tuh ada get started-nya, teman-teman. After each step, open the skin panel, choose the skin for the next step. Oke, alright. Jadi misalnya di sini kita klik. Oke, nice. Wih, keren ini tuh kan, kita gunakan Apple Pencil skin ya, mana nih skin, ini dia tuh. Oke, berarti ini langsung kedua nih, before begin confirm the just draw. Ini ada kayak glitch ya, ini berarti ya, ini apa ya, glitch atau apa ini tuh, kalian lihat di sini, ini langsung ya, ini ada kayak apa ini di sini tuh, draw in di sini di preference-nya mana nih, preference ini ada pencil mode preference di bagian ini dia. Oke, preference, terus ada pencil, just draw. Oke, nice. Jadi untuk pensil itu hanya untuk menggambar, teman-teman. Jadi ketika kita buat untuk ngeklik, nah nggak bisa, teman-teman. Oh, tadi itu buat ini, teman-teman. Oke, alright. Jadi di sini dia tidak bisa digunakan untuk ngeklik di sini. Jadi dia hanya buat gambar aja, bro. Oke, kita ke step number ini. Jadi kita hanya gunakan untuk gambar nih. Misalnya di sini kita gambar. Nah, ini dia seperti ini. Oke, wis. Oke, misalnya kayak gini, teman-teman. Ih, ternyata benar-benar oke ya. Oke, jadi ini ada gambar. Wis, bisa tembus loh. Tuh yang kita buat tadi, teman-teman. Ini kita bisa extrude juga di sini. Satu. Oke, dan sejauh ini oke ya. Oke, teman-teman. Jadi belum terasa nge-lag-nya. Oke, belum terasa nge-lag. Tapi ini buat nyeleksi itu nggak bisa, teman-teman. Jadi tuh dia buat nyeleksi nggak bisa. Oke, kita ke step nomor 3. Wis, nomor 3 nggak kelihatan, bro. Nomor 4. Oke, seperti ini ya. Nomor 2. Nomor 3, wih, nggak kelihatan, bro. Tuh. Oke, ini apakah ininya ya, teman-teman? Jadi ini udah kelihatan kayak gini nih. Entahlah apakah ini terlalu berat di sini. Oke. Nah, kita akan ke step nomor berapa ini? Ini aja udah kayak gini, men. Top bottom. Oke. Apakah ini karena ini wired ya? Saya bentar, teman-teman. Jadi ini kita harus clear ya. Oke, ini yang just draw tadi, terus langsung ketiga, itu dia bentuknya kayak jaring-jaring kayak gini, teman-teman. Apakah ini tuh dia ada sesuatu, there is something di sini? Kita akan coba di environment, outline, terus di sini ada the sun here. Oke, projection, style, coba kita lihat di style. Wih, mungkin di bagian colornya ya. Nah, di sini ada shaded with texture nih. Kita akan coba ke wireframe. Oke, X-ray, kita coba monochrome, shaded, ini tetap ya teman-teman ya. Jadi ini bentuknya box kayak gini. Kenapa ya? Ini X-ray-nya nggak bisa. Nge-lag teman-teman ya. Dia nge-lag nih, nggak bisa nih. Tapi ini bisa soalnya, yang ini bisa teman-teman. Cuman di step nomor 3 ini yang tuh
Step nomor 3 yang dia langsung jadi jaring-jaring nih. Apakah ada sesuatu yang harus aku pecahkan di sini? Ketika aku coba buat ini, coba aku buat objek ya. Kita coba gambar objek, apakah juga sama dia? Di sini ya, coba kita lihat. Kita extrude. Nggak bisa bro, bener-bener nggak bisa bro. Shadow nggak bisa nih. Default material, face, setting coba ya. Click to move, pencil general. Oh di sini kalau misalnya kita pakai pensil yang 2ND ini kita bisa double tap ya gesture. Oke, alright. Scan to design ini nggak bisa ya. This face does not have leader. Oke. Terus di sini AR model use model real origin for ini sudah kita coba dan bisa untuk AR-nya teman-teman ya. Jadi untuk AR ini udah oke untuk A16 ini. Terus grafik ya, use maximum texture ini kita coba matikan. Use graphic engine kita coba pakai ini, accept. Langsung di sini kita pakai ini ya. Tetap teman-teman nggak bisa. Kita present deh ya. Kita coba present deh. Tuh kan dia kayak gini ya teman-teman, kotak-kotak kayak gini teman-teman jadinya pokoknya ya, jadinya kotak-kotak kayak gini. Oke, tetap teman-teman nggak bisa. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Close kotak-kotak. Oke, kita ke home itu teman-teman, seperti itu. Kita akan coba sekarang create new dan kita itu coba kita udah atur di bagian sini ya, just draw. Jadi untuk pensil dia tidak bisa ngeklik dan ini cukup membantu sih teman-teman ya. Ketika ini tidak klik, ini ke plan view top, kita akan coba ini, kita pakai ini tuh untuk ganti ini ya teman-teman ya. Kalau untuk satu jari yang kemarin kita balik lagi. Oke, ini kita balik lagi. Berarti berapa jari nih? Kita balik lagi 4 jari. Nggak bisa 2 jari. Ya perspektif loh. Kita ganti ke nggak perspektif. Oke, nah ini dia teman-teman. Tuh kan. Nah harusnya ini nih. Jadi kita pakai yang parallel projection. Nah setelah itu di sini kita akan coba gambar ya. Kita coba gambar, kita buat di sini dari sini ya. Oke, dari sini kita buat sampai sini misalnya. Kita buat ruangan lah ya, ini seperti ini teman-teman. Nah pakai 2 jari teman-teman di sini untuk geser 2 jari. Oke, nah ini ya 2 jari-jari ya. Oke, 2 jari kayak gitu. Nah kita setelah itu bisa kasih objek lagi di dalamnya misalnya teman-teman. Kita dari sini ke sini. Ini misalnya ruangan 1, terus kita buat ruangan 2 lagi di sini. Ini agak besar. Ini ruangan satunya. Ada 3 aja deh ya seperti ini. Emang agak tidak presisi. Oke. Terus setelah itu di sini kita bisa buat lingkaran. Ini untuk yang ada di sini nih. Misalnya di sini kita kasih kayak gini. Oke, bentar kita akan top view. Oke, terus kita ke front. Oke, untuk front agak kesulitan ya. Jadi kalau misalnya kita mau extrude di sini, kita perlu gini teman-teman. Plan view. Kalau dari top bisa nggak ya? Oke, kita akan coba lihat di sini. Oke, bisa teman-teman. Jadi ini adalah ruangannya. Ini bisa kita langsung. Oke, ini kita udah punya ruangan. Cuman ini besar banget, tinggi banget. Dan kalau dibuat perspektif dia akan lebih bagus nih kayak gini. Oke, berarti kita bisa dalam posisi top view. Oke, setelah itu di sini kita akan gunakan ini ya, orbit itu fungsinya adalah untuk kayak gini. Orbit kita klik. Oh, ini ya seperti ini teman-teman. Untuk orbit sendiri. Tuh kalau tanpa orbit kayak gini teman-teman. Kalau dengan orbit ini bisa menjadi lebih nice. Terus di sini kita bisa pakai freehand juga ternyata. Jadi kalau misalnya kita pengen ini bisa tampilan ini ya. Kita pengen gambar lebih bebas dan ini kita ganti dulu teman-teman. Kita ganti ke parallel projection. Nah, kita seakan-akan gambar yang lebih bebas nih. Tuh, objek yang bebas yang misalnya seperti ini teman-teman. Tuh, nah sudah jadi. Dan kita akan coba untuk extrude nih. Kita extrude ya di sini. Kita extrude. Nah, dia apakah dia akan naik? Enggak. Kita naikkan ya. Wis, jadi. Oh, berarti harus samping ya, teman-teman. Di sini tuh kan. Dia akan langsung jadi. Coba kita undo deh. Kita undo, kita akan pakai di front. Nah, yang ini ya. Aku pengen dia itu biar bisa top view. Oke, harusnya kok nggak bisa tuh. Kok bisa ya? Kita masukkan ke sini. Jadi ini biar sejajar gitu maksudku. Oke, agak kesusahan ya ternyata. Atau mungkin karena aku belum bisa gitu ya di sini. Oke, kita akan coba lihat di sini. Ini harus ada ini, kita tariknya kita jadi agak susah. Paint. Materialnya apa bisa langsung dipilih? Oke, ternyata bisa langsung dipilih teman-teman di sini untuk materialnya. Oke. Terus di sini ada apa ini? Diffusion. Kalian bisa lihat di bagian sini. Ini ada diffusion. Jangan-jangan ini EI, teman-teman. Kita lihat di sini. Tuh. Di bagian sini nih, ini ada diffusion ya, teman-teman. Kalau ini markup untuk biasa, freehand udah kita coba. Ini B, ini ada arts point, jadi ini untuk membuat objek ya. Terus ini yang kita bisa buat 3D text. Oke, terus ada flip intersect, terus ada outcell union. Jadi ini untuk shaping ya, teman-teman. Oke, untuk shaping. Ini refactor, ada create section. Oke, terus ada zoom, walk, look around, dan ya all of it. Yes, oke, dan ini material done. Oke, jadi kita akan coba pakai ini ya. Kita coba pakai diffusion deh. What of this? Kita lihat di sini, kita klik ya. Kita coba pakai diffusion deh. Oke, stylenya di sini, wih, ada style Aerial Master. Kita akan coba ini pakai ini. Lalu, ini kan kita udah buat kayak gini nih. Kita high resolution, kita klik. Oke, di bagian sini, ini nggak usah tak kasih prom apapun ya di sini. Kita nggak usah kasih prom apapun deh di sini ya. Oke, coba kita generate. Wih, lab is beta covered. Oke, accept ya. Kita accept dulu. Oke, kita akan coba lihat di sini uploading your stuff, dating. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Ternyata ada fitur diffusion juga. Jadi kalau misalnya di sini nanti untuk fitur diffusionnya itu gratis, ini kayaknya nggak rugi ya. Kalau misalnya kalian itu di sini subscription gitu kan, kayaknya nggak rugi teman-teman.
Oke, the robot are doing their things. Oh ya, di sini untuk sebagai gambaran aja ya untuk video ini teman-teman. Jadi oke, kalem aja, kalem. Di sini aku memang tidak ada background untuk ini teman-teman. Jadi mungkin kalian bisa belajar seperti tak bilang sebelumnya, kalian belajar kayak yang lebih expert untuk arsitektur ini gitu ya. Dan di sini kita pengen memperlihatkan pada kalian itu pengalaman kita, karena ini kita ibarat kata orang awam. Kita coba-coba di sini fiturnya apakah ini ada lag dan lain sebagainya. Ternyata ya ini yang udah di generate nih teman-teman. Ini yang udah di generate ternyata dia langsung generate ada 1 2 3. Ternyata yang jadi fokus adalah ini gitu ya. Sedangkan untuk yang ini itu dia malah jadinya kayak gini doang. Kita akan coba is ready for diffusion. Apa ini? Learn more. Kita lihat. Oke, jadi kita bisa ini ya. Jadi kita modelnya ini kita kasih reference ya. Nanti dia akan membuat variasi dari reference tersebut ya, kayak yang waktu dulu sih ya. Jadi ini belum biasa membuat objek baru gitu. Objek baru yang beda gitu ya. Beda. Jadi ini menyesuaikan dengan apa yang kita buat ini. Misalnya kotak, nanti jadi kotak kayak gini. Jadi dia akan langsung mengubah bentuk tapi tidak terlalu berbeda banget dari bentuk dasarnya itu teman-teman. Ini ngeri ya. Kita bisa menggunakan AI ini di sini. Karena ini beta, ini data collection ya. Jadi kalau kalian ada project arsitektur gitu ya, kalian hati-hati kalau menggunakan ini. Karena ini di-upload ya, jadi reference nanti. Saya yang udah atau oke. Ini ada ini apa ini? Ini new SketchUp Pro license. Jadi ini tinggal ke Pro aja ya teman-teman. Jadi bisa kalian menggunakan ini, Bro. Ngeri loh. Ngeri juga. Ini kita coba untuk add skin ya. Sembarang sini kita add. Oh iya. Tuh langsung di-apply teman-teman. Ini untuk yang skin pertama, ini yang skin kedua. Wih, coba kalau misalnya kita kasih prompt ya. Oke, kita kalau bahasa Inggris mesti bisanya ya. Kita akan coba pakai bahasa. Buatlah menjadi rumah mewah, mahal dan bertema green. Oke, kita akan coba untuk generate lagi teman-teman. Tadi tidak kita kasih prompt. Ini kita kasih prompt bahasa Indonesia ya. Wish there is issue processing your request. Oke, kita mungkin bahasa Indonesia ya. Make it luxury. Uploading ya, kita coba uploading. Wow, ini kita ternyata berdasarkan hasil generate ternyata ya teman-teman. Aku lupa. Oke, kita lihat hasilnya. The robot are doing thing. Ini agak lama sih. Oke, agak lama. Oke, sudah teman-teman, ternyata bahasa Inggris ya. Pengaruh ke bahasa, bro. Dan ini kayaknya jauh lebih bagus teman-teman untuk hasil yang terakhir ini. Oke, kita add skin. Nah, jadinya seperti ini, kita close ya. Wih, kok oke, kita akan coba perspective view. Loh. Kok gini? Ini kayak gambar doang. Oke, kita akan coba make it simple. Kita akan coba untuk hapus dulu. Kita coba untuk hapus ini. Kita hapus, delete, terus ini kita delete. Oke, kita delete juga ini. Oke, dan kita klik ini di sini, kita seleksi. Oke, kita seleksi semuanya, kita delete ya, teman. Kita akan buat satu kotak aja di sini, satu kotak. Langsung kita extrude. Nah, seperti ini, teman-teman. Setelah itu di sini kita kasih seperti ini. Oke, sudah. Setelah itu kita akan coba untuk pakai ini tadi ya teman-teman. Kita coba pakai diffusion. Oke, kita akan pakai interior photo, interior pencil sketch. Oh, di sini area master, clay model, exterior. Kita coba exterior fotorealistik. Kita coba untuk ini, taruh generate ya teman-teman. Langsung kita generate. Oke. Wih, ada apa tadi? Oh, ini dia. Jadi di sini sudah di generate ya. Wih, jadi kayak gini. Kita coba untuk add to skin. Kita lihat di sini. Oke, alright. Kita close dulu. Setelah itu di sini kita coba untuk ini modelnya gimana sih nih? Atau di sini kita seleksi dulu ya. Kita seleksi dulu, terus di sini kita baru diffusion. Oke, kita akan coba pakai ini. Kita udah seleksi ini. Kira-kira apa yang terjadi? Oke, sudah. Wih, oke. Add to skin, coba deh. Wih, lemot, ngehang. Oke, sudah ya. Oke, kita akan coba lihat. Wih, itu kayak gambar doang teman-teman di sini. Coba deh kita klik lagi di sini, kita klik. Coba deh kita klik ke render teman-teman. Tuh, render tuh kayak gini. Kalau misalnya kayak gini, render. Oh, ternyata gambar. Dia tidak bisa jadi ini ya, model. Kirain langsung berubah teman-teman. Kirain di sini fiturnya untuk ini tuh dia langsung berubah jadi 3 dimensi, tapi di situ kayaknya dia ininya aja gambar situ. Atau ada beberapa yang lain ya. Misalnya ada sesuatu yang belum aku lakukan di sini sehingga itu tidak bisa jadi 3D atau gimana gitu. Yang jelas di sini ketika dalam keadaan awam ini dia tetap ya teman-teman. Oke, jadi dia kayak gini teman-teman, seperti ini. Oke, tuh. Jadi di sini tuh dia tidak berubah semuanya. Oke. Nah, terus di sini ada lagi tag label. Jadi ini misalnya ya, tuh. Jadi ini untuk ngasih tulisan. Oke. Terus kayaknya udah deh ya. Itu aja teman-teman. Terus di sini tuh ada unused item, source material dan lain sebagainya. Purge unused before saving. Oh, terus di sini yang tadi export. PNG, MP4, STZ, STL, OBJ, DWG, BTF. Dan di sini untuk WITTH-nya dia coba kita akan pakai ini. Nah, seperti ini. Apakah ini bisa? Kita lihat untuk exportnya. Oke, sudah ekspor, coba deh pakai mod.
Oke, tanpa lama teman-teman, langsung ngehang kayak ngehang gitu loh, nggak mau ditekan ekspor, tombol ekspor. Kita akan coba PNG deh. Oke, ekspor. Oke, nggak mau diekspor. Kita coba resolusi yang kecil. Oke, resolusi kecil dia bisa. Sekarang kita tambahin nolnya 1. Oh. Oke, sudah tidak bisa karena ini mungkin kebesaran kan ya. Dan pada ujungnya nggak bisa, bro. Ini terlalu besar. Kita kasih ini 1 deh. Nggak mau dia. Tuh, oke. Jadi di ekspornya ya, bagian ekspor tadi ada perubahan warna, teman-teman. Oke, berarti sekitar segitulah ya, teman-teman, untuk bisa. Dan selain itu di sini ada edge, ada back, awesome color, front face, terus X-ray. Ini untuk back face-nya. Transparansinya di sini kita aktifkan. Untuk faster nicer ada background setting di bagian sini. Oke. Sudah semua, teman-teman. Jadi kayaknya udah semua ini kita explore, teman-teman. Cuman untuk yang tadi ukurannya harus kecil ya. Oke, terus di sini ini untuk walking itu apa sih? Walking. Oke, kita coba pakai ini, kita lihat. Ini langsung download ya, dia langsung masuk ke sini tuh, langsung ya. Tuh ini wajannya, bro, wajan. Oke, teman-teman. Seperti itu kalau untuk kalian cari-cari resource di sini ada. Oke, jadi kira-kira seperti itu aja, teman-teman ya, untuk pembahasan kita kali ini, karena ini tuh. Jadi untuk yang ini di bagian sini tuh ada yang ajaib, teman-teman. Jadi di bagian sini tuh ada untuk kita bisa ganti auto shape, teman-teman. Jadi ini modelnya auto shape, kita bisa buat yang mendekati enggak silinder, height, ada tubes, ada casement window, terus door, kayak gitu, teman-teman. Jadi kita bisa gambar dulu. Setelah itu nanti dia akan menyesuaikan, teman-teman, di situ. Oke, apakah ini bisa? Tuh kan dia jadi pintu, teman-teman. Jadi ini cukup bagus ya untuk ini. Jadi untuk mempercepat juga. Oke, auto shape ya, teman-teman. Dan untuk seleksi. Oke. Ini kita bisa tagging juga. Insert image, aku juga penasaran nih seperti apa. Oke, kita use image as object ya, teman-teman. Kita coba pakai image untuk object. Kita ke browser file atau foto gallery aja deh. Langsung di sini kita kasih ini deh. Mana gambarnya tadi? Soalnya nggak ada layer di sini, teman-teman. Kita nggak bisa lihat tumpuk-tumpukan, adanya skin doang di sini. Tidak ada itu layer. Oke, kita ubah ya, kita ubah jadi ini deh. Coba. Oke, kita klik dulu ya, kita tulis dulu di sini, baru keluar nih gambarnya, bro. Oh iya, jadi kalau misalnya kita buat kayak objek TV, kita bisa masukin ini gambar di situ. Oke, cuman gambar doang ya. Kita lihat di sini kan cuman gambar doang. Oke, cuman gambar doang, teman-teman, di sini tuh. Kita extrude. Nggak mau. Oke, insert image seperti ini, teman-teman, di sini tuh. Terus selanjutnya select ya, select to space. Jadi kalau kita pengen nyeleksi ini ya berarti tinggal kita kasih tekstur. Nah, oke, teman-teman, jadi kira-kira itu aja. Ini yang jadi sorotan gue ya, ini tadi ada diffusion juga di sini. Jadi untuk memperindah tampilan kalian, untuk 3D text di sini, oke, seperti ini ya. Kita bisa ubah di sini. Oke. Nah, ini jadi 3D text, teman-teman, di sini. Terus saya di sini kita buat tambahan. Nah. Oke, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini udah jadi, men. Oke, jadi seperti ini, teman-teman. Ini sebagai penutup saja. Jadi untuk teks kita udah bisa ubah-ubah di bagian sini, teman-teman. Sudah. Terus kalau misalnya mau ngedit, ini udah gak ada nih. Kalau untuk ngedit, kita coba untuk seleksi aja di sini. Seleksi, kita klik 2 kali. Gak bisa. Oke, nah, ya sudah, nggak bisa. Oke, ini untuk penggaris ya. Oke, jadi seperti ini aja untuk pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya, teman-teman, di sini. Oke, dan untuk penutup final edisi kita itu mencoba iPad di sini, teman-teman. Ini kita langsung ke kesimpulan ya, teman-teman. Langsung kesimpulan saja. Dan ini aku udah rekam ini juga. Ini kemarin memang sengaja kita rekam kita record ya, teman-teman. Dan ini aku coba untuk matikan rekordannya. Oke, di sini ini ada tab youtuber. Ini setelah 19 di sini kita udah nggak bisa menggunakan full karena saya sudah melakukan cancel. Ini sebenarnya aku belum bisa menyatu ke tidak terlalu paham. Tapi di sini setidaknya untuk dasar di sini kita ya ini secara default ini tampilannya tuh kayak gini. Kalau misalnya kita jangan lupa di sini ya, ini orangnya yang tadi, kalau misalnya kita mau geser tinggi tuh geser karena ini perspektif. Jadi sini kita nggak bisa ini ya, kita nggak bisa benar-benar sejajar, kita harus buat jadi paralel project. Jadi yang ada di jadi karena di sini aku pakai ini ya perekaman internal. Jadi di sini jadi kalau misalnya kalian itu mau ke kanan atau ke tempat itu kalian bisa pakai 2 jari kalian nempel. Nah, 2 jari kalian nempel langsung digeser gitu ya, geser ke kanan, ke kiri atau kemana. Yang penting 2 jari kalian itu nempel. Nah, itu untuk menggunakan tadi yang ini ya perspektif, kita parallel projection seperti itu. Di sini kita udah ke plan view. Jadi kalau misalnya kita pengen lebih kecil lagi, tinggal pinch ya, pin seperti ini. Jadi 2 jari kalian pinch gitu sampai kalian geser-geser. Yang penting di situ tuh 2 jari kalian ketika kalian tempelkan ya, kalian bisa melakukan itu ya, kalian pinch itu kalian kayak cupit itu, kayak cupit ya. Cupit itu kan cepet ya, itu kan. Jadi bukan cupit itu tetapi itu lebih tadi. Jadi maksudnya itu pergerakannya tuh gini. Jadi kalian ini, jadi ini untuk mengecilkan gitu. Jadi seperti dari sini gitu untuk mengecilkan ataupun ke sini untuk seperti
Saya kalau rekam langsung gitu lebih teman-teman, tapi di situ kita udah rekam. Terus di sini kita bisa terus di situ kita pengen tuh ini bisa langsung ke proyeksi ya teman-teman. Jadi dia itu kayak ada snappingnya tuh snapping tuh kalau kayak gini tuh berarti dia saya kayak gini nih tuh, ini persenjang tuh. Kalau misalnya dia jadi miring kita buat ruangan lagi misalnya dari sini ke sini. Jadi ini kayak ada snappingnya gitu. Jadi misalnya di sini kan ini yang ini sama ini kan nggak ini ya nggak. Oh kalau misalnya kayak gini ada snappingnya nih. Jadi snapping itu kita letakkan tepat di garis ya teman-teman seperti. Nah kita udah punya 2 ruangan nih teman-teman. Lalu kita misalnya buat lagi nih ruangan ya teman-teman, ruangan yang besar. Oke, ini dia juga bisa melebihi ya teman-teman. Jadi dia harus sama-sama snappingnya seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian itu kan ini tuh ini dia, terus kita buat lagi ini kan misalnya nanti ini dia ada pintu langsung ini ruang dia agak lebih nih. Aku pengen dia akan mengambil space di sini. Kita kalau saya mau ini ya teman-teman. Jadi di sini tuh ada move-nya. Tuh kalian lihat di bagian sini nih. Jadi move tool ya. Ini kita bisa seleksi objek yang sudah kita di sini. Misalnya ini kan ruang 1, ruang 2, ruang 3, ini kamar mandi gitu. Dan ini ruang tem atau ruang temu gitu. Itu dan di sini nanti untuk keluar ya ke ruangan ini tuh dia ada pintu bisa dari 2 mau ke 3 dia bisa ataupun juga dia bisa lewat sini. Ini tuh yang standar view, terus ada kamera, terus ada di sini kita tool yang ada di sini. Jadi dari segi layoutnya pun juga sebenarnya di sini sederhana. Cuman karena memang belum terbiasa saja di sini. Jadi kita sebenarnya kalau kayak gini itu kita belum penggunaan software, itu belum baru nanti kita. Nah, oke. Setelah itu di sini kita bisa misalnya kalau simbolnya aku tidak terlalu paham ya, simbol dari pintu itu paham dia simkin. Ini tuh buat apa sebenarnya? Simbol apa itu aku nggak paham. Tapi ini bisa buat seperti ini. Itu watch. Ini ada snap. Sebenarnya di sini tuh ada untuk pembelajaran juga nih. Snapnya termasuk ini penggunaan. Ini sudah ada di sini tuh ya. Ini misalnya di sini. Oh udah nih. Tinggal di sini belajar aja di sini nih. Orbit enggak dari tadi. Ini 2 finger. Ini lebih jelas ya. Tuh ini pins dan zoom tuh kan. Ini yang tak bilang tadi ya cupid. Tapi bukan cepat quick pins. Jadi ini ini yang cupid. Jadi kalau misalnya kita ngezoom banget biar cepet lah. Nah terus di sini ada 3 finger tuh itu buat kayak ada buat 3 finger tuh. Oke, terus ada 3 finger switch di next skin. Jadi kita bisa berganti skin juga, tapi di situ syaratnya adalah kita pakai di situ ya, di area ada 4 untuk exit ya, full screen. Jadi buat full screen itu kita terus untuk ini ya redo 3 jari untuk redo, terus untuk undo itu 2 jari ya. Terus di sini double tap ini yang pensil 2 misalnya kayak gitu ya, pensil 2 yang bukan USB itu ya, atau bisa. Oh itu pasti tidak bisa kayak gitu. Terus long press and drag long itu wah enak ya untuk extrude tembok gitu. Terus di sini ada double tap untuk group komponen edit ya teman-teman. Jadi buat edit group. Terus di sini ada select all. Jadi 3 kali tap. Terus di sini ada long press drag right ya. Di sini ada ini untuk crossing window. Jadi untuk gestur ini pun juga kita bisa gambar circle ini langsung ya teman-teman. Ternyata untuk auto shape-nya ya. Jadi kalau misalnya kita gambar yang tidak saya mau tak itu tapi lurus itu bisa langsung ubah jadi ya circle tuh kayak arch itu polygon. Cepet banget ini ya. Jadi ini untuk mempermudah juga dengan banyaknya gestur kayak gini, kayaknya ini cocok juga. Nah, ini modelnya subscription ya. Jadi kita juga bisa subscribe kapan saja, unsubscribe kapan saja juga gitu. Jadi tidak harus. Nah, biasanya kan kalau subscription memang harganya lebih sedikit ya. Cuma kita tidak memiliki aplikasi tersebut. Oke, ini ada banyak sekali bentuk yang didukung ya teman-teman. Lantern box, ada box, terus ada piramid. Oh, dikasih garis kayak gitu. Piramid ini langsung jadi piramid kayak gini loh. Pier, terus ada tube, tubes, ada torusnya, ada awning window. Wih, ada chessman window. Kayak gitu ya kayak buku. Ini ada RH chessman window. Jadi kayak buku ya. Picture window, jadi jendela. Ada door ya, pintu. Dikasih kayak gitu jadi pintu ya. Tuh, itu untuk left ya. Ini ada sliding door. Jadi bisa buat sliding door juga kayak gitu. Itu untuk yang ini ya. Jadi ada banyak banget ini untuk auto. Terus di sini ada ini benarnya tidak terlalu cepat cek dulu. Tadi rekamannya Tadi kita udah ke auto shape. Ini ada drawing with Apple mencoba ajar ya. Ini yang kemarin ya, teman yang kemarin di skin dan ini akhirnya itu mau ya kalau misalnya pas kita itu sambil record screen ya ternyata. Jadi entahlah apakah ini ada kendala di sini ya. Tapi yang jelas di sini itu ketika kita coba untuk tidak pakai record screen ya, ini tuh normal teman-teman, cuman memang ada beberapa yang nggak bisa ini gitu ya, sehingga di sini tuh kayak memberikan sebuah pernyataan bahwa si iPad A16 ini sebenarnya kalau misalnya kalian pengen menggunakan SketchUp secara maksimal itu kalian ya tentu ya memang harus gitu ya itu. Tapi kalau misalnya hanya sekedar untuk kita itu melakukan desain yang nantinya kita karena ini kan SketchUp dia tidak hanya di iPad aja tetapi di Windows juga, yang utama sebenarnya di komputer ya, Windows ataupun di Mac. Nah seperti itu misalnya kita mau buat sketchnya dulu di sini gitu ya, nantinya diolah lagi gitu ya. Nah itu masih oke teman-teman. Jadi di sini ini menandakan ya teman-teman ya, di sini salah satu penanda bahwa memang ada di sini tuh ketika kita akses pakai record ini nggak bisa, dan ya ada beberapa ketika kita udah coba rekam ketika kita tidak pakai record screen ya bawaan ini normal gitu ya. Dan memang di sini untuk yang number one ini kita bisa lihat si topnya tuh, detailnya juga, lihat di sini detail laptopnya tuh kalian lihat nih. Ini untuk keyboardnya pun juga dia benar-benar satu-satu ya teman-teman. Jadi tidak sekedar gambar. Ini animasinya ya. Jadi di sini SketchUp ini memang dia memungkinkan untuk kita itu dari satu skin ke skin yang lainnya itu ada animasinya gitu ya. Makanya ini sangat berfungsi untuk itu. Oke, di sini kita lihat itu ternyata ada gangguan. Jadi ini sangat detail banget, ini bisin. Nah, ini kalau misalnya di sini kita cari project home sketch. Nah, kita akan coba referensi. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Kita akan seperti inilah ya. Bisa aku nggak terlalu paham untuk ini kayak penempatan ini gimana kan tembok di sini
itu kan ini tembok, terus ini kan mestinya ada pintu barangan. Nah ini yang buat ya arsitek seperti itu. Cuman ya karena saya emang di bidang ini ya, mungkin lain kali kalau ini teman-teman. Tapi yang jelas di sini ini itu bisa teman. Ini ada sudutnya. Ini interior di dalamnya ya, eksterior. Ini nanti hasil jadinya itu seperti ini. Ini kayaknya tidak pakai SketchUp, entahlah SketchUp yang pro atau yang kita nggak tahu. Dan banyak banget ini bisa seperti itu. Kita coba lihat. Wih, bisa loh tuh kan. For iPad Capture seperti ini. Ada yang bisa buat nih RC Pro. Aku pengen lihat Dena yang bisa Denahnya mana ya, gak ketemu. Yang tapi dia bisa buat nih plan design. Mungkin ini Pro kurang peka. Yang jelas ini yang kita coba yang untuk kan di A16 teman-teman. Itu di sini kita karena ini record ya, aku udah bilang tadi. Seperti kita bisa kembali. Ini masih bisa kita genap. Ini kita masih bisa nih. Tuh kan masih bisa. Mungkin besok ya tanggal 19 trialnya kamera kita buat paralel. Ini kita akan coba. Begini bener. Ketika kita coba praktekkan, kita buat lingkaran kayak gini aja dia langsung bisa. Oke, kita bisa buat persegi panjang deh. Coba, udah bisa lah. Jadi ini kayak model ini bisa sketch ya kita. Jadi kecil. Cuman dia tidak bisa snapping ya. Snapping misalnya di sini ini kan kita di sini. Nah, seperti bisa ternyata asalkan tidak terlalu keluar dari garis teman-teman. Sini misalnya contoh ya, di sini seperti ini. Bisa ternyata asalkan tidak terlalu jauh dari garis itu dia bisa mendeteksi. Kita misalnya di sini terus di sini misalnya cuman ini ya untuk ukurannya teman-teman ya. Kalau misalnya kita pakai ini nggak bisa menentukan ukuran. Dan kalau kita itu pakai ini, kita bisa menentukan ukurannya. Tuh dimensinya itu berapa itu. Nah, misalnya di sini kita mau kalkulasi ya dalam bentuk sentimeter ya. Sentimeter misalnya bentuknya 20 dikali 20 cm dikali 30 cm. Oke, enter. Saya seperti ini. Nggak bisa ya. Measurement. Ternyata nggak bisa, bro. Ini nggak bisa ada informasi tentang ini gitu ya. Penentuan ininya, penentuan dimensi. Oke. Klik dulu baru kita materialnya kita jalankan. Oke, cuman di sini untuk yang ini bagaimana? Ini mumpung kita masih bisa pembelajaran ini udah cukup komplit. Jadi di sini tuh ini kita bisa drawing with just draw mode, juga bisa draw with mouse. Pakai ini yang tadi iPad Square. Hey guys, I'm Aaron and this is SketchUp for iPad Square. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman di sini kalian bisa, ini udah YouTube sepertinya. iPad Square filled up with. Jadi dia akan mengajari tentang ini sangat cocok buat kalian yang memang up di sini. Di sini rectangle ini juga sama ya, dia tutorial YouTube tentu itu. Entahlah apakah ini dia download dulu atau mungkin ini ada jawaban untuk ini ya mengatur. Hey guys, I'm Aaron and this is SketchUp for iPad Square 1 where we take a look at the fundamentals of using SketchUp for iPad. Akan coba di sini. Mungkin di sini karena ada long press, aplikasi long press. You get the little cursor shows up, and this is pretty simple. I click and then move and then click to create that rectangle. So there's our 4 different methods of input. Let's talk about some of these options we have over here. So these are very similar to the other options we've seen show up in like line and that sort of thing. I do at the bottom have the help. So if I click that, it'll bring up a short video that shows how to use rectangle. In case you forget, in case somehow this video doesn't stick with you for the rest of your life, if you ever need a refresher, that's what the little mortarboard is there. The other options are the inferencing options. So I have the red, green, blue, and magenta inference, and this is just going to lock into a specific plane when you draw the rectangle. I'm going to switch back to just draw mode. It's my preferred method of input, and I'm going to say I want to draw a rectangle on the green axis. So you actually see that the little cursor icon right there flipped up to the green axis. So I'm drawing perpendicular to this green axis. So now if I draw, it's just going to draw it like that. If I click red, same thing, it's just going to draw red. And then blue, of course, that's actually what I've been drawing. If you're not locked in looking at a specific plane, the tendency is going to be for rectangle as you draw it to lay down like that. So there we go. Those are the basics of creating a rectangle in SketchUp for iPad. So that's about everything you're done. And perpendicular to this green axis. So now if I draw, it's just going to draw it like that. If I click red, same thing, it's just going to draw. Seperti itu ya. Ke perspektif akan coba untuk ini ya. Nggak ada. Oke. Ini langsung nggak sejajar ya. Ini menyesuaikan, bro. Kita kan ya ini log Y teman-teman. Log Y itu berarti di sini dari sini ya. Dia ini Z. Sampai saat ini di sini aman ya. Jadi oke. Ini aku sambil record. Kemungkinan besar kalau tidak sambil record ini juga oke. Berapa banyak kalian itu memberi. Dan yang paling penting ini yang kalian kemarin bisa ini ya. Kita bisa ini ya orbit ngeklik ini. Terus kita bisa pan zoom pakai your pencil. Terus bisa zoom in. Ini kalau misalnya kalian pakai keyboard itu tadi ada shortcutnya teman-teman. Jadi kalian bisa bergantian kalian itu ya. Bedakan sama yang gestur tadi. Jadi kalian ada pilihan pakai gestur tadi juga gampang banget gitu ya. Ini untuk tampilan walknya itu W. Dan view in ER ini yang bisa ditangani ya teman-teman. Karena untuk yang scan to design si A16 ini dia tidak bisa. Karena dia tidak memiliki lidar scanning capability teman-teman. Jadi ini tuh fasilitas yang bisa kalian itu pakai kamera kalian arahkan ke ruangan kalian itu nanti akan dan ini tidak ada. Yang ada itu yang versi Pro yang untuk ER. Di sini support ini untuk yang ER. Tadi mana ya my skin ini well viewer mana ya? Ini. Objeknya kecil banget, bro. Kok kita bisa atur di sini deh. Tuh kalian jadi ngaturnya itu tinggal kalian klik objeknya sampai ini. Kalau udah ya posisinya sudah tepat di sini, kalau lepaskan jari kalian. Nah, nanti tinggal kalian scan saja di sini. Tuh seakan-akan itu di situ ya. Orangnya di sini ya. Untuk exit tinggal exit. Oke. Seperti itu, close. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya di sini untuk berbagai macam fitur lain mungkin kalian lebih paham, terutama yang memang biasa pakai SketchUp di PC seperti itu. Ini ada beberapa toolnya yang nice.
Di sini aku matikan ya untuk use maximum texture size. Di sini tak matikan. Jadi kalau misalnya kita nyalakan juga kayaknya sama teman-teman yang down save nih. Ini sampel tetap gak luar berat. Oke teman-teman, jadi kira-kira seperti ini aja lah. Seperti ini untuk pembahasan kita seputar si SketchUp di iPad A16. Ini menutup pembahasan kita tentang si SketchUp dari ketika kita itu untuk melakukan instalasi dan sampai kita trial ini. Dan ini cukup panjang banget. Kita juga mencoba-coba di sini karena kita bukan di bidang ini, tapi bisa aja kita belajar. Cuman tidak bisa menggantikan yang lebih profesional di sini karena ada banyak sekali detail-detail yang itu bahaya kalau misalnya kita tidak benar-benar cermati macam itu. Ya, decimal centimeter, fit dan lain sebagainya. SketchUp versi 7.0 ini penting ya teman-teman. Jadi ini yang tak pakai. Paling ini nanti yang di akun, dan ini ya kalau kalian lihat this device. Jadi di sini aku tidak menutup-nutupi ya. Di sini aku juga tidak pakai device yang lain untuk mencoba ini dan ngomongnya pakai A16. Ini benar-benar real aku pakainya adalah A6 tuh A16 GPU atau S8 ya. Dan ini untuk versi SketchUp-nya versi 7.0.2, right? Available dark. Dan kalau untuk yang dark sebagai bonus ya seperti ini teman-teman. Ini untuk tampilan yang dark. Cukup enak sih sebenarnya yang dark gitu ya. Yang dark itu juga di sini oke. Sepertinya memang enak yang gelap teman-teman di sini. Ini jauh lebih nyaman di mata gitu ya itu. Ya kayak gini kalau misalnya kita memang tidak bisa onset. Yang aku tahu ya ini extrude ya, misalnya extrude. Nah ini dia extrude, kita extrude tuh ya, tuh kan jatuhkan teman-teman. Nah, tinggal nanti di dalamnya itu kayaknya kalau di extrude itu dia akan temu atau ini kayak jadi kalau misalnya kalian buat tembok, nah itu tuh dia nggak ada ruangnya di dalam gitu ya, nggak ada ruangnya di dalam gitu ya. Jadi benar-benar itu tembok gitu ya. Jadi extrude itu sebenarnya cocok untuk kalau kalian itu buat tembok teman-teman. Saya tembok seperti ini itu kan, nah misalnya seperti ini baru kalian extrude teman, ini udah jadi tembok. Dan nanti di sini nanti ini bisa ada ruangannya gitu ya teman. Kalau di sini untuk extrude segini, nah ini benar-benar nggak ada ruangannya cuma ini doang gitu teman, yang kosong, yang lainnya itu dia ngeblok. Jadi itu fungsi extrude text kita diisi dulu ya, thanks Cyber. Wih, ini dia 3D tag-nya atau thanks buat kamera. Wih, akhirnya enak teman-teman. Jadi seperti ini. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya bro, ada yang lupa ya. Jadi ada yang lupa di sini untuk SketchUp ini dia memiliki ukuran berapa gitu ya. Di sini gitu. Kita akan perlihatkan pada kalian. Ini yang sudah kita buat beberapa project project-projectan gitu ya teman-teman. Di sini kita akan coba lihat di apps ya. Di apps mana ya? Apps SketchUp ya. SketchUp. Nah ini dia. Dan bukan di sini. Beda ya sama di Android teman. Jadi di iPad storage tuh seperti ini dan ternyata cukup mini ya. Wih, di sini ternyata foto ini sudah sampai 6 GB. Ini kayaknya perekamanku teman-teman. Jadi kalau untuk perekaman dia itu masuknya ke foto gitu ya teman-teman, seperti itu perekaman screen ini. Dan Procreate ya sudah sampai 4 GB ya. Dan ya Procreate sama Procreate Dreams ini ternyata juga cukup besar ya. Ternyata di sini untuk SketchUp sendiri dia cukup mini loh. Ini mana nggak ada nih malahan. SketchUp di mana ini? Kita lihat SketchUp. Nah ini dia 800 ini cukup mini ya, tidak sampai 1 GB teman-teman. Di sini ada apps size-nya. Jadi aplikasi si SketchUp dia itu memakan 650 MB, bayangkan 650 MB ya di sini untuk aplikasi mobile sekarang. Padahal aplikasi smartphone atau mobile zaman beberapa tahun yang lalu pun itu masih kecil-kecil ya. Sekarang semakin besar ukuran size storage itu juga mengikuti itu aplikasi. Ya ujung-ujungnya nanti akan kayak komputer gitu teman-teman. Jadi kayak ini kan 128 nih ya. Nanti kalau udah 2 tera itu nanti juga akan besar-besar mungkin ya aplikasi. Nah ini untuk file-file gambar ya. Ini .xkp dan ternyata kecil-kecil 18 MB. Ini ada 258. Oh iya, berarti SketchUp itu bisa buat ini ya, extrude logo juga ya teman-teman. 23 17 kecil-kecil. Oke. Gitu teman-teman. Jadi ini untuk tambahannya.